Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biar setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, teragungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau kasih satu pujian, Dia tak pernah gagal. Berdiri, taat pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Timbul di dalam hati sebagai
firman Tuhan, kita angkat pujianku kan terbang. Saya undang jemaat Tuhan untuk tetap bangkit berdiri. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian tak sedetik pun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku
seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang berbicara Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dapat menegur kami, dapat menguatkan kami Tuhan di hari-hari ini yang semakin tidak baik ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sudah siap di depan kamera masing-masing? Haleluya. Oke. Sekarang sudah tanggal 12 ya. Sudah tanggal 12 bulan Juli. Tidak terasa kita sudah mau memasuki Desember lagi. Ya, mungkin kita ibadah Natal kalau sudah aman di ruko sekalian ya. Oke. Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Ini ayat-ayat yang sudah sering kali kita baca dan dengarkan. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sudah berapa banyak saudara meminta kepada Tuhan? Ya, saya tidak tahu ya. Minta dikasih, ada yang sementara dalam perjalanan, ada yang belum. Ada mungkin tidak dikasih. Nah, kita akan lihat ayat-ayat ini ya, saudara-saudara. Ini kata-kata Yesus untuk mendorong kita supaya bertekun berdoa. Makanya hal pengabulan doa. Kalau doa saudara mau dikabulkan, nah harus tekun. Kalau kita lihat terjemahan bahasa aslinya, di sana dikatakan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Bukan berhenti lalu tidak mau berdoa lagi karena tidak dijawab. Tetapi doa adalah kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada istilah berkata, doa itu adalah nafas orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, kita seperti tidak bernafas. Karena doa adalah di mana kita berhubungan dengan Allah. Nah, tindakan yang dilakukan terus-menerus bagi orang yang mau dikabulkan doanya.
Ada yang Tuhan kabulkan, ada yang lama, ada yang cepat, ada yang blon-blon, atau memang tidak sama sekali dikabulkan. Nah, kita akan lihat. Kata meminta ini sendiri mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Jadi hanya kepada Allah kita meminta, karena Dia punya segala sesuatu. Saya dulu kalau anak-anak saya mau minta uang kuliah, saya selalu bilang minta sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu banyak duitnya. Kasih tahu anak-anak, Tuhan Yesus itu banyak duitnya, lebih banyak dari papa mama. Jadi kalau mau minta untuk bayar uang sekolah anak-anak, minta kepada Bapa di sorga, tapi kasih tahu papa sama mama, ya. Karena itu juga tanggung jawab mereka. Nah, mencari, menunjuk kepada permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan kepada kehendak Allah. Sungguh-sungguh berdoa dan taat kepada Tuhan serta melakukan kehendak Allah. Jadi jangan berdoa minta-minta tapi tidak taat sama Tuhan. Yang ketiga, mengetok, menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Jadi terus menerus ketok seperti orang ketok pintu, ya kan? Minta-minta seperti orang yang di pinggir jalan kasih muka susah, ya kan? Ada bahkan pura-pura dilipat kakinya, bohong-bohong meminta. Nah, kita meminta hanya kepada Allah, dan kita mencari seperti mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada Allah. Cari berkat melalui Allah dan melakukan kehendaknya. Yang ketiga, mengetok, menunjukkan ada ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun mungkin belum dijawab dengan segera, atau jawabannya tidak, tapi kita tidak berhenti berdoa. Nah, jaminan Yesus kepada orang yang meminta akan menerima apa yang mereka minta dilandaskan dengan, coba kita lihat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata hal pertama supaya kita punya doa itu dikabulkan, kita tidak bicara doa kalau memang sudah tidak dikabulkan biar mau maksa juga nggak bakalan. Tapi ini kita berdoa ketika bagaimana kita tahu ya kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang tidak. Seperti Yesus meminta cawan ini kalau boleh. Tuhan tidak kasih, tidak. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu melalui tanda. Tapi kita lihat pertama bahwa jaminan Kristus kalau kita mau menerima doa-doa kita itu, kita meminta dan kita menerima apa yang kita minta, dilandaskan pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu. Minta, tidak setia kepada Tuhan, bagaimana? Kerajaan Allah dulu. Saudara minta, saudara lalu saja, begitu saja. Saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mau baca firman. Cari dahulu kerajaan Allah. Jadi Allah dulu, Tuhan dulu dan kerajaannya. Di sana dikatakan mencari. Ketika kita mencari kerajaan Allah, ada keasikan dalam diri kita untuk terus-menerus mencari sesuatu
di dalam diri Allah, di dalam firman-Nya. Menyelidik, baca kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Terus kita baca. Berapa banyak saudara menyelidiki firman Tuhan ini? Saya kemarin menyelidiki tentang Ishak dan Ismail. Kenapa dikatakan Ishak itu anak janji, Ismail itu bukan? Karena anak janji itu Tuhan berjanji kepada Ishak memang dari rahim Sarah, bukan dari rahim Hagar. Ya, penyelidikan masih berlangsung ya. Tapi orang bilang, apakah itu bukan anak Abraham? Anak Abraham. Tapi bukan kepada dia janji berkat itu. Tapi Tuhan juga berkata dia diberkati. Tapi janji dengan mujizat yang luar biasa itu ada di Sarah. Nah, udah. Nanti saudara juga belajar menyelidiki hal-hal yang lainnya dalam Alkitab. Kalau yang lain mah ya selingan ya. Jangan, jadi asik mencari itu, asik terus-menerus mencari sesuatu, mencari kebenaran Allah. Kita asik mencari kebenaran Allah, pingin tahu kehendak Allah, bukan asik cari duit terus. Akhirnya hidup kita ini jadi mata duitan, kalau nggak ada duit lemas. Berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu, mencari kerajaan Allah, mencari sesuatu di dalam diri Allah dan firman-Nya, maka kita akan memperoleh harta yang berharga. Amsal pasal 2 ayatnya yang keempat. Amsal pasal 2 ayatnya yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa, yaitu kekekalan. Saya suka nonton itu orang bule yang cari-cari emas dengan tambang yang besar. Jadi banyak sekali mereka punya kesulitan ya, karena tempat itu hanya dikontrakkan, tidak boleh dimiliki. Berjuta-juta alat-alat mereka cari, mereka survei dulu. Sebelum alat itu tiba, mereka survei di mana daerahnya. Mereka mencari sesuatu yang berharga. Berbulan-bulan mungkin di hutan. Ada yang kecelakaan, ada yang cedera. Seperti itulah dikatakan firman Tuhan bahwa kita mencari kerajaan Allah, kebenaran Allah itu. Kadang-kadang ada yang luka, ada yang sakit hati karena melakukan kebenaran Tuhan. Lalu ada orang yang menyakiti dia. Bagaimana kita mengorbankan waktu kita? Berbulan-bulan di hutan. Kadang-kadang mereka sudah buat ruang-ruang ya untuk mereka nginap. Ada yang bawa keluarga, ada juga enggak. Perlu pengorbanan. Mencari kerajaan Allah, pengorbanan apa yang saudara sudah buat? Kalau cari duit mati-matian sepanjang hari. Tapi untuk kebenaran Tuhan, bagaimana doa saudara mau dikabulkan? Kerajaan Allah aja saudara tidak mau cari seperti harta yang terpendam. Jadi kita mencari itu harus asik gitu loh. Tidak terpaksa. Mau ibadah, mau komsel terpaksa. Mau duduk dengar firman Tuhan hari Minggu cuma berapa jam, kayak terpaksa. Lebih enak tidur. Bagaimana doa kita mau dijawab? Supaya kerajaan Allah datang dengan kuasanya.
menginsafkan orang berdosa. Itu doa kita, bukan cuma doa berkat terus. Cari Tuhan, terbeban bagi pelayanan jiwa-jiwa, terbeban bagi jemaat Batra, pengurus-pengurus. Sudah di mana itu jemaat-jemaat? Saya sama ibu ini kunjungi terus melalui Komsel, mendoakan, menguatkan. Jemaat aja sendiri kita tidak terbeban dengan kita punya saudara-saudara seiman, apalagi mau cari orang berdosa. Kita harus minta supaya kerajaan Allah itu datang, baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, melalui doa-doa kita, supaya orang berdosa di dunia ini semakin berkurang. Mencari kerajaan Allah supaya menghancurkan kuasa dosa, bukan tambah hari tambah banyak dosa. Menyembuhkan orang sakit, dan di dalam kesemuanya itu nama Yesus ditinggikan. Adakah nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan melalui hidup saudara? Apakah melalui hidup saudara orang bertobat, atau orang lihat saudara menjengkelkan? Adakah orang yang dekat-dekat dengan saudara, saudara punya teman dekat yang saudara doakan setannya keluar, atau saudara jadi setan? Saudara di keluarga seperti setan, kagak ada aturan. Tuhan mau supaya kita itu jadi berkat. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita mengerjakan pekerjaan, soal doa, gampang Tuhan jawab permintaan-permintaan kita. Tapi inilah kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan. Matius pasal 13 ayat 45, di mana kesemuanya pelayanan-pelayanan kita itu harus meninggikan Yesus. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Bukan orang jadi sakit hati karena kita. Bukan orang jadi sakit karena berkomunikasi dengan kita, berhubungan dengan kita. Orang jadi sakit, bukan kita menyembuhkan orang punya penyakit, malah orang jadi sakit gara-gara kita. Nah, hal inilah membuat sehingga terus kita cari hal-hal itu supaya doa kita itu dijawab. Apa yang kita minta sama Tuhan dikasih. Kenapa belum dikasih? Ya mungkin, ya ada beberapa hal. Mungkin lagi dalam perjalanan, atau memang sama sekali tidak akan dikasih. Tapi syarat-syarat untuk kita mendapat apa yang kita minta ini kebenaran Tuhan melalui Roh Kudus. Kita berusaha menaati perintah Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Jangan yang kita suka aja yang kita taati. Sudah dikatakan seluruh firman Tuhan harus kita taati. Jangan ada yang dilakukan, jangan ada yang tidak dilakukan. Firman Allah, perintah Allah semua harus dilakukan. Memiliki kebenaran Kristus. Kebenaran bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran melalui Kristus, melalui firman. Kalau kita banyak memiliki firman Tuhan, maka apapun tindakan dan kelakuan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran Kristus di dalam firman Tuhan menunjukkan kasih Yesus kepada semua orang. Boro-boro semua orang. Sama istri aja, sama suami aja, sama anak-anak, sama keluarga, sama mantu, sama cucu, sama
Kita harus jadi sumber kasih dalam seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang orang bertanya, ngapain lagi ambil-ambil anak Om Jerry? Kan sudah 3 anaknya. Kita harus berbagi kasih kita. Bukan kita ini jadi sumber biang orang itu tidak saling mengasihi gara-gara kita. Kita harus jadi sumber kasih dimanapun kita berada, orang saling mengasihi, jadi pendamai, bukan jadi kompor. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita itu melakukan kehendak Allah, kita akan terbiasa dengan cara-cara Allah. Tindakan-tindakan Allah itu supply dari Tuhan. Tuhan menyuplai kebaikan-kebaikan dalam diri kita, sehingga kemauan kita apapun pekerjaan semua menurut kehendak Allah. Bukan menurut saya. Kalau saya, pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan firman Tuhan, kita harus singkirkan. Apalagi saudara minta pendapat kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Tapi kelakuannya tidak menunjukkan Kristus. Ngapain minta nasihat kepada dia? Saudara punya penasehat sejati ini, firman Tuhan. Kalau saudara baca, saudara terapkan, maka itu akan teradopsi terus dari dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan supply. Kalau kita tidak melakukan, bagaimana mau disuplai? Perintah Allah kita lakukan, disuplai lagi, dikasih lagi. Jadi akhirnya kita penuh dengan kehendak Allah, perintah-perintah Allah, kemauan-kemauan Allah, karena kita sudah terbiasa. Yang kita adopsi hal-hal dari dunia, bukan dari Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan? Yang kedua, tadi yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Kita harus sadar kita punya Bapa di sorga. Jangan kita ini sebagai orang Kristen tidak sadar kita punya Bapa di sorga. Bukan Bapa yang diperanakkan ya. Jadi kalau bicara Bapa itu sesuatu yang menguasai segala sesuatu. Bapa. Kalau anaknya itu berbicara tentang bagaimana dia dikorbankan, mengorbankan nyawanya. Anaknya, anak yang dikasihi, bukan anak yang diperanakkan. Makanya orang bilang Tuhannya orang Kristen 3. Tidak. Bapa menunjuk kepada kepemilikan. Bapa yang ada di rumah. Dialah yang punya kekuasaan tertinggi yang dikasih Tuhan. Bukan bapak di rumah diatur sama ibu. Harus jadi bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak yang semena-mena. Makanya dikatakan kita harus menyadari. Jadi kalau kita mau meminta supaya permintaan kita itu diterima dan dikabulkan, minta kepada Bapa. Coba anak saudara pergi minta di bapaknya temannya. Mana mau dikasih? Kita sebagai anak Tuhan, kita punya Bapa.
Selain kita melakukan seluruh kehendak Allah, kebenaran-kebenaran Allah, kita datang kepada Bapa. Jadi waktu kita panggil Bapa, kita dikenal. Saudara panggil Bapa, terus kayak, karena Tuhan mengenal domba-dombanya, Tuhan mengenal anak-anaknya. Kalau saudara itu punya Bapa, dia ngomong, saudara kenal, oh ini Bapa saya. Kalau anak-anak berteriak, bapak-bapak kenal itu suara anak saya. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kenal, oh ini anak saya. Karena dia melakukan keinginan saya, apa yang saya katakan. Tapi kalau saudara tidak melakukan keinginan dan kehendak Allah, terus saudara panggil-panggil Bapa, kagak didengar kali ya. Siapa ini manggil-manggil Bapa ini? Waktu saya panggil, waktu saya tegur, waktu saya kasih tahu, dia tidak dengar. Nah, sekarang mau meminta sesuatu, datang kepada Bapa, ya. Saya juga tidak mendengarnya. Tapi Bapa kita tidak seperti itu. Dia selalu mengasihi kita. Asalkan kita mengasihi Dia. Ya, walaupun kita tidak kenal Dia waktu itu, kata Paulus, tapi Dia sudah menebus kita. Siapapun di dunia ini yang sudah melakukan dosa, dan dikatakan Mazmur katakan, semua manusia sudah berdosa dalam kandungan karena membawa DNA dosa. Makanya anak-anak setelah lahir didoakan. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita punya Bapa. Tempat kita mengadu, tempat kita datang menyampaikan kesusahan, kesulitan kita. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini tentang hal berdoa. Banyak orang itu suka berdoa pamer-pamer. Nah, ini di dalam ayatnya ya. Orang di pinggir-pinggir jalan bertele-tele, bagus-bagus doanya, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Karena sebenarnya sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengerti dan mengetahui kebutuhan kita. Karena di sini dikatakan sebelum kamu minta kepadanya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ingat ya, bukan butuhkan. Kadang-kadang kan kebutuhan, banyak orang kadang-kadang kita minta semua kebutuhan, keinginan. Tapi kalau memang keperluan sekarang anak sekolah, Tuhan, anak-anak nih, saya yakin Tuhan pasti kabulkan. Kecuali saudara masih ngontrak minta mobil, parkir di mana? Nah, Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa kita itu lebih baik dari bapak-bapak yang ada dalam dunia ini. Kalau bapak-bapak dalam dunia aja ini tahu memberi yang terbaik, apalagi kita punya Bapa di sorga. Bapa kita di dalam dunia sejahat-jahatnya, dia tidak pernah akan kasih ular kepada anaknya. Kecuali itu pecinta ular tuh, masih kecil udah tidur sama ular. Tapi maksudnya itu berbicara bapak-bapak di dalam dunia sejahat-jahatnya tidak mungkin kasih yang tidak baik. Pasti dia selalu kasih yang terbaik kalau mau.
Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya namanya Bapa. Pastilah kalau anak-anaknya minta dia kasih. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan supaya doa kita dijawab? Pertama tadi, mencari dahulu kerajaan Allah. Kita menyadari bahwa kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa, kita punya Bapa. Yang terakhir yaitu sesuai dengan kehendak Allah, doa yang sesuai. Jadi jangan doa yang semerawut atau doa yang nggak karu-karuan. Sudah tidak taat, minta nggak karu-karuan. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau minta sama Bapa, jangan bilang ya, apalagi itu keperluannya, kebutuhan, keinginan udah campur aduk. Akhirnya nggak tahu minta kepada Bapa itu atas kehendak Bapa atau kemauan kita aja. Minta kepada Bapa, percayalah bahwa kamu telah menerima. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Bapa? Karena Dia punya segalanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Terus kenapa Pak Gembala belum terjadi? Ya kita lihat dulu, sesuai kehendak Allah enggak? Kalau memang saya ingat waktu saya doa puasa 3 hari di puncak sama seorang Bapak Gembala, dia kenal juga Om Umbas. Saya bilang, iya Om Umbas udah janji. Nah, kalau dia janji itu pasti dia akan berikan. Selama membangun ini, tidak pernah satupun perjalanan pembangunan mulai dari fondasi sampai nanti atap, baru Om Umbas telepon saya. Jer, butuh apa? Jadi memang waktu dan tepatnya itu datang ya memang hanya Tuhan, saudara-saudara. Saya cerita dengan keluarga Jansen bagaimana mau beli rumah uang 100 juta susahnya minta ampun. Tapi mereka Tuhan kasih 200 juta pesangon. Langsung beli rumah karena kalau nggak beli habis nanti, ya kan? Cuma kita belum pergi mendoakan rumahnya ya. Siapa lagi yang minta-minta rumah? Belum dikasih, ya. Tidak ada waktunya ya. Oke. Ayatnya yang terakhir, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta apa? Sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Minta apa saja dikatakan, tapi Tuhan yang menentukan. Lama juga itu orang Jansen mencari rumah, apalagi Pak Renal. Ya, mesti lebih kencang lagi doanya. Karena saya yakin
Tuhan pasti mengabulkan. Saya dulu ingat waktu banyak yang belum punya mobil, saya bilang nanti satu waktu jemaat punya mobil. Nah, punya mobil tapi kalau tidak taat ditarik lagi ya. Pokoknya intinya kalau Tuhan berkati kita, ada firman Tuhan berkata, jangan seolah-olah kita menggunakannya atau memberhalakan. Saya punya mobil, saya punya rumah. Biasa aja. Tapi jangan juga kita tidak menghargai berkat Tuhan. Sudah susah payah mendoakan, ketika terima kita tidak menghargai. Misalnya mobil kita tidak pakai baik-baik. Rumah kita seenaknya aja mau lakukan untuk apa. Jadi kita juga perlu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan sudah kabulkan. Ya. Jadi minta, cari, ketok. Minta, membutuhkan sekali. Jangan sampai saudara sudah keenakan kontrak kali ya. Ngontrak terus kali ya. Nah, oke. Sampai di sini firman Tuhan. Minta, cari, ketok. Ketok terus menerus sampai berkat itu datang. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kembali mengingatkan kami bahwa kebutuhan keperluan kami Engkau tahu. Engkaulah Bapa segala-galanya. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Tapi Engkau juga menginginkan bagi kami untuk taat kepadamu Tuhan. Menanti janji-Mu, menanti berkat-Mu, untuk tidak berhenti terus menerus. Meminta seperti orang yang meminta-minta sesuatu. Mencari terus dengan susah payah. Sehingga kami menerima apa yang Engkau berikan Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan ucapan syukur. Persembahan yang disampaikan oleh umat-umat-Mu Engkau berkati. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan ini, Engkau juga tahu supaya mengajar mereka, mempercayakan keuangan mereka kepadamu Tuhan. Maka Engkau akan memberkati keuangan mereka. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan bagi seluruh jemaat Batra. Dan kami percaya itu berkat yang luar biasa. Kami tidak bisa bayar kepadamu Tuhan. Terima kasih. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai umat-umat-Mu. Jemaat Batra Perumnas 1 di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan memberikan persembahan sesuai dengan hati saudara. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Puji Tuhan.